Halo Sobat Rupiah, pendengar podcast BI Jateng. Ketemu lagi bersama saya, host Evita. Saya bawa co-host Hendra, Mas Hendra. Kali ini kita bahas tentang penerimaan PCPM. Iya tuh Mbak, saya tuh bolak-balik di WA sama banyak orang tetangga menanyakan. Ngajak kenalan? Bukan. BI buka lowongan enggak nih? Oke, kita bawa dua narsum. Annyeong. Perkenalkan diri. Hai, saya Amanda. Hai, aku Okta. Udah nama benernya itu ya? Udah dong. Nama samaran, sebut saja Mawar. Oke, kita akan dengerin cerita dari mereka. Gimana sih pengalaman mereka pas ikut PCPM. Terus dari proses administrasi, seleksi, sampai akhirnya keterima dan magang di BI. Nggak usah pakai lama deh, kita tanyakan mereka langsung. Pertanyaan pertama untuk Mbak Amanda. Benar nggak ada lowongan kerja? Jangan-jangan ini cuma sekedar hoax gitu? Kita kan sekarang nggak boleh ya menyebarkan hoax ya. Jadi teman-teman, saat ini dibuka lowongan untuk PCPM 39 mulai tanggal 12 Agustus sampai 17 Agustus jam 23.59 WIB. Catat ya. WIB ya? Ya, WIB. 23.59. Lewat dari itu nggak bisa. Langsung ditutup? Yes, betul sekali. Boleh diceritain, ya kasih tahu sedikit lah program-program studinya yang dicari tuh yang kayak apa gitu kan. Terus mungkin sebelum teman-teman pada baca kan kualifikasinya gitulah sekilas Mbak, biar mereka tuh siap. Oke, jadi memang di Bank Indonesia sendiri nih teman-teman, nggak melulu harus dari ilmu ekonomi ya. Jadi misalkan kalian dari ilmu hukum, ilmu administrasi, itu boleh gitu untuk mendaftar. Dan memang kebetulan di tahun ini untuk PCPM 39 itu membuka seluas-luasnya dari program studi untuk bisa ikut dalam rekrutmen gitu. Jadi nanti untuk lengkapnya bisa cek aja di pengumuman yang ada di Bank Indonesia ya, websitenya Bank Indonesia. Oke, berarti lebih luas dari yang kemarin-kemarin lah ya. Iya, betul. Mbak Amanda, kalau PCPM itu apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Oke, jadi teman-teman PCPM itu adalah pendidikan calon pegawai muda ya. Dan ini nanti memang akan agak sedikit berbeda Mas. Jadi di jalur masuk BI itu ada beberapa, ada PCPM, kemudian ada PCS, itu pendidikan calon staf, dan juga ada MLI. Nah, kalau MLI itu nanti memang jalur masuknya adalah untuk orang-orang yang memang sudah expertise di bidangnya. Jadi entry levelnya nanti langsung masuk di level manager. Sementara untuk PCPM, ini nanti entry levelnya adalah asisten manager. Dan untuk PCS atau pendidikan calon staf ini masuknya nanti entry levelnya adalah di staff, seperti itu. Dan PCPM sendiri ini memang digadang-gadang untuk menjadi pimpinan di masa depan nih Mas, gitu. Jadi memang dipersiapkan dari sisi hard skill dan soft skillnya ini untuk menjadi pimpinan gitu, leader di masa depan. Sehingga memang ada semacam akselerasi seperti itu untuk teman-teman yang masuk dari PCPM gitu sih Mas. Terus butuh pengalaman nggak untuk daftar PCPM? Oke. Jadi teman-teman jangan takut, jangan ragu. Untuk yang mau daftar di PCPM, kalian misalkan adalah seorang fresh graduate dari S1 maupun S2, bisa banget gitu. Karena untuk PCPM sendiri ini boleh yang baru lulus atau yang memang sudah pernah menjalani ikatan dinas dengan instansi tertentu gitu Mbak. Nah, untuk lulusan S1 sendiri ini memang ada batasan umur maksimalnya di 26 tahun. Sementara untuk S2 ini ada batasan maksimalnya itu di 28 tahun gitu. Nah, nanti kalau memang yang dibutuhkan adalah expertise itu nanti beda lagi sih jalur penerimaan yang tadi saya sebutkan itu MLI gitu. Kalau PCPM memang bisa banget gitu fresh graduate, karena saya dulu juga adalah fresh graduate. Oke. Oke, next question kita akan beralih ke Mbak Okta. Karena Mbak Okta kan hitungannya masih fresh nih, baru angkatan berapa Mbak? Aku 37. 37, selisih dua angkatan nih sama angkatan yang akan berikutnya dibuka 39 ini. Mbak Okta, bisa diceritain nggak kira-kira apa aja nih tahapan seleksi PCPM waktu Mbak Okta
daftar dulu? Oke. Waktu di angkatan 37 itu kan di tahun 2022 ya. Di tahap awal itu kita ada seleksi administrasi dulu. Seperti biasa kita pemberkasan, terus segala dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan di persyaratan itu kita upload ke website Bank Indonesia. Setelah itu kita masuk ke tes kompetensi dasar kalau nggak salah. Setelah itu nanti kalau sudah dinyatakan lolos, nanti lanjut lagi ke tes ke bank sentralan. Nah di tahap kedua ini juga selain tes ke bank sentralan, ada juga tes bahasa Inggris, lalu juga tes potensi akademik lainnya. Terus setelah kita lolos, nanti kita akan diminta untuk ikut di tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu ada seleksi namanya Leaderless Group Discussion dan psikotes. Nah di psikotes ini nanti kita harus ikut berbagai macam jenis tes psikologi. Nah, itu kalau nggak salah waktunya tuh seharian penuh. Jadi kita benar-benar dari pagi sampai sore itu kita harus mengikuti seluruh kegiatan ujian itu. Nah, di hari yang sama juga kita juga harus mengikuti Leaderless Group Discussion. Nah, mungkin kalau selama ini kita selalu dengarnya itu kan FGD ya, Focus Group Discussion. Nah, kalau LGD ini kita nanti dijadikan satu kelompok dari berbagai peserta, tapi di dalam kelompok itu kita nggak ada yang ditunjuk menjadi leader, karena kan sesuai judulnya ya, Leaderless Group Discussion. Nah, di situ nanti kita dikasih topiknya terkait dengan ekonomi tentu saja. Nah, nanti kita diskusi, lalu juga kita diminta untuk menyampaikan pendapat kita, kalau pro bagaimana, lalu juga apa usulan atau rekomendasi kebijakan kita. Nah, di Leaderless Group Discussion ini jadi tahap yang sangat challenging karena kita juga harus mengemukakan pendapat kita, tapi kita nggak boleh terlalu mendominasi atau kita menjatuhkan lawan atau kawan atau bahkan kawan kita gitu. Nah, setelah tahap tadi lanjut kita ke tes kesehatan. Di tes kesehatan ini juga sebenarnya menurutku dari seluruh tahapan ini adalah tahapan yang tersulit karena kita nggak bisa memastikan kondisi badan kita ya. Jadi mungkin baiknya kalau mendekati tes kesehatan itu kita sebisa mungkin menjaga kesehatan badan kita, terus juga kalau bisa sih istirahat yang cukup. Nah, nanti setelah lolos segala macam tes kesehatan, kita akan nanti akan diumumkan untuk bisa lolos seleksi tahap akhir. Nah, kalau seleksi tahap akhir itu kalau di angkatan aku di 37 itu kebetulan berbeda dengan angkatan sebelumnya, di angkatan 35 sama 36. Karena kalau 35 dan 36 itu sebelumnya kan bentuk seleksi tahap akhirnya interview dengan para petinggi di Bank Indonesia. Dan kalau nggak salah interviewnya itu diselenggarakan secara online. Tapi di angkatan 37 di tahun 2022 kemarin angkatan kami itu seleksinya itu langsung bersama anggota Dewan Gubernur. Jadi kita para peserta yang dinyatakan lolos ke tahap akhir, kita dikumpulkan di dalam salah satu hotel di Jakarta. Nanti kita dibentuk ke beberapa kelompok, dibagi ke beberapa kelompok. Setelah itu kita dikasih topik dan nanti dibagi apakah kita ini termasuk yang kelompok yang afirmatif maupun kelompok yang untuk menyampaikan improvement. Nah, nanti setelah dibagi kelompok, kita akan bikin materi, tayangan, lalu kita presentasi langsung di depan para anggota Dewan Gubernur. Nah, itu tahapan yang final tapi cukup challenging karena benar-benar kita juga sudah titik darah penghabisan ya. Jadi itu sih tahapannya kurang lebih dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu nanti sudah dinyatakan lolos untuk sebagai calon PCPM di Bank Indonesia. Gitu. Kalau tadi kan kayaknya agak menegangkan kan yang bagian terakhirnya itu ya. Selain maksudnya ini kan tahapannya banyak gitu kan, yang menegangkan sih menurut saya sih yang itu. Tapi Mbak Okta sendiri merasakan bagian yang menegangkan lainnya nggak selain yang harus presentasi di depan Dewan Gubernur? Kalau aku pribadi yang final tuh udah tentu pasti ya, karena kita yang mungkin ilmunya belum seberapa ini sudah harus bisa menyajikan yang terbaik di depan para anggota Dewan Gubernur, tapi
tahap lainnya yang menurut aku challenging adalah di kesehatan, karena kesehatan itu kan waktu itu kondisinya adalah masih transisi dari pandemi COVID-19 ya. Jadi sebelum masuk ke tes kesehatan itu kita ada screening dulu dengan tes antigen. Nah itu kebetulan di teman aku tuh juga banyak yang nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu, karena ternyata setelah dites antigen itu banyak yang positif gitu sih. Dan yang challenge yang seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau di kesehatan itu mungkin challengingnya adalah karena kita nggak bisa memastikan gitu dari luar kita kondisinya sehat atau tidak. Makanya dari itu mungkin apa yang bisa kita lakukan kalau menurut aku adalah kita ya jaga badan kita, terus kita meskipun kita pasti juga akan kita pasti akan bekerja keras untuk entah belajar, latihan dan sebagainya, tapi kita harus usahakan juga untuk tetap menjaga badan kita supaya kita tetap sehat dan fit untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian tes kesehatan itu. Berarti jaga kesehatan sama persiapan buat presentasi itu kali ya. Betul, kalau untuk tahapan finalnya. Pertanyaan berikutnya ke Mbak Okta. Mbak Okta, misalkan udah pernah nyoba nih, terus gagal, kira-kira bisa daftar lagi nggak sih? Terus kira-kira ada tips nggak biar nggak bolak-balik daftar, gagal terus, tapi mematahkan kutukan kegagalan itu seperti apa? Kalau udah pernah daftar sih tentu saja masih bisa ya kita ikut tahun depannya lagi selama pembukaan lowongan itu masih ada, dan juga kita masih bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Nah, kalau tips and triknya mungkin sih karena kalau misalkan memang kita sudah berkali-kali sudah lebih dari sekali mencoba, mungkin kalau saran dari aku karena kita sering latihan, mungkin kita juga akan lebih hafal dengan pola soalnya. Nah, kalau melihat dari kemarin ketika belajar soal-soal di PCPM itu, sebenarnya kurang lebih pola-pola soalnya itu juga kurang lebih sama, hanya mungkin ada tambahan-tambahan beberapa pertanyaan yang terkait dengan isu terkini di tahun tersebut. Misalkan di tahun 2022 itu isunya apa. Nah, kalau di tahun 2024 ini, Sobat Rupiah bisa juga update isu-isu strategisnya apa nih. Nah, itu yang kemungkinan akan muncul dan masuk di soal-soalnya. Terus juga yang kedua, selain latihan juga tentu saja pasti kalau bisa kita juga harus rajin berdoa, karena setelah kita berusaha kita juga perlu dong untuk menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Terus yang ketiga, jangan lupa minta doa juga dengan orang tua supaya apa yang kita kerjakan itu juga dibantu dan disupport oleh doa orang tua. Sesuai pertanyaan dari ini nih yang di pengumuman ini, komentar. Kalau fresh graduate kan tadi Mbak Amanda bilang boleh daftar. Fresh graduate belum dapat ijazah, gimana dong? Bisa pakai apa? Bisa banget. Jadi itu kejadian sama saya dulu waktu mendaftar. Jadi ketika kita belum punya ijazah, kita bisa pakai surat keterangan lulus dari universitas ataupun fakultas gitu. Itu tetap bisa dipakai dan memenuhi administratif yang memang diperlukan untuk pendaftaran PCPM 39. Jadi jangan ragu untuk mendaftar ya teman-teman. Berarti bisa loh, beneran bisa nih. Terus ada pertanyaan lagi nih, penempatannya di seluruh Indonesia kah? Ini yang bikin deg-degan setiap. Ini mungkin kalau boleh cerita pengalaman boleh. Jadi ini pertanyaannya buat berdua langsung. Saya agak pusing nih jawabnya. Jadi memang untuk menjadi seorang PCPM ini harus tangguh ya, mau ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia gitu. Hal ini terjadi juga pada saat itu saya ada wawancara dengan user ya, dengan Bapak Ibu pimpinan Bank Indonesia. Saya ditanya, apakah kamu siap untuk bekerja di Gorontalo waktu itu? Saya tanpa pikir panjang dan ragu, saya jawab saya siap ditempatkan di mana saja gitu. Dan ternyata itu keyakinan saya pada saat itu mungkin ditangkap sebagai suatu bentuk keyakinan terhadap saya bisa
adaptif, Siap agile. berdedikasi. Iya, betul. Siap berdedikasi dan bermakna bagi Bank Indonesia. Wih. Gitu. Jadi meskipun kita perempuan nih gitu kan, kita juga nggak mau kalah nih sama yang laki-laki, bahwa kita sendiri juga siap sih ditempatin di mana aja gitu. Mungkin kalau Mbak Okta gimana? Nah, kalau di aku sendiri kan sebelum kita daftar di website itu kan kita juga sudah ditanya ya di awal Mbak, siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah itu kita harus checklist pernyataan itu sebelum itu event di tahap awal kita mendaftar rekrutmen PCPM ini gitu sih. Nah kalau aku sendiri ya seperti yang sudah aku nyatakan di awal, insya Allah siap ditempatkan dimanapun, dan meskipun ya agak takut juga ketika kemarin pengumuman penempatan, kira-kira aku di mana nih, apakah jangan-jangan akan jauh dari daerah Jakarta. Tapi di sisi lain justru dengan bisa dengan ditempatkan di seluruh Indonesia itu juga menjadi peluang bagiku juga untuk mengenal daerah baru, terus juga bisa juga kenal orang-orang di daerah lain, dan bisa juga mengenal budaya-budaya di tempat lain. Itu juga meskipun meskipun di satu sisi bikin aku takut, tapi di sisi lain juga ada banyak hal-hal yang bisa dipelajari. Yang penting pasti masih di Indonesia lah ya, Iya, kalau betul, PCPM. betul. Indonesia dan kota besar. Kota Betul, besar, betul. Itu yes. alhamdulillahnya. Ini pertanyaan mungkin juga ditanyakan oleh ini ya, beberapa netizen nih di Instagram. Kira-kira ditarik biaya nggak sih untuk seleksi ini? Sama sekali nggak ada. Dan kalau misalkan nih ketika Sobat Rupiah lagi daftar terus tiba-tiba ada yang menarik biaya, nah itu patut dicurigai, itu bukan dari Bank Indonesia itu. Berarti gratis beneran, Tidak dipungut biaya. tanpa biaya apapun. Paling cuman siapin kuota aja untuk upload ya. Untuk tahu tahapan bahwa kita lolos tahap administrasi, lolos tahap tes psikotes, lolos tahapan wawancara tuh bisa taunya dari mana dong, Mbak? Untuk pengumuman tesnya sendiri, kita juga bisa dapat informasi itu dari email yang kita daftarkan ketika kita apply di rekrutmen PCPM. Selain itu juga kita bisa, kalau dulu sih aku rajin ini sih, rutin ngecek website rekrutmen itu kan, di setiap tahapan itu kan ada tanda ya, hijau atau hijau itu artinya lolos, kalau merah berarti mungkin belum bisa lolos. Nah itu sobat juga bisa ngecek rutin di website itu. Tapi untungnya sih rekrutmen PCPM ini memudahkan kita juga untuk dapat notifikasi, untuk dapat pengumuman, karena pengumuman itu langsung diumumkan di email kita. Jadi kita juga kalau kita sibuk, kita juga bisa langsung dapat notifikasi itu. Gitu. Notifikasinya ada di email juga Email ya? kita, betul. Oke, berarti jangan males, jangan lupa ngecek email terus. Takut kelewatan, tiba-tiba ada pengumuman, terus nggak tahu kan sayang ya? Betul. Oke, kayaknya cukup ya kita bahas tentang lowongan PCPM ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa komen. Nanti kalau mungkin bisa dijawab sama admin atau sama Mbak Okta langsung, kalau mau kenalan sama Mbak Okta atau Mbak Amanda. Ada IG-nya kan juga ya bisa. Ada IG BI Jateng maksudnya. Nah, itu. Jadi Sobat Rupiah, jangan lupa untuk tetap stay tune di Instagramnya BI Jateng ataupun di Bank Indonesia, karena Sobat Rupiah perlu mengupdate mengenai isu-isu terkini, mengenai kebijakan Bank Indonesia, agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan menjadi bahan di tes seleksi PCPM ini. Pantun dari Mas Hendra, yes. Oke, demikian. Ini pantun ya terakhir. Mangangkut kupat kecemplung santen. Menawi lepat nyuwun pangapunten. Kalau yang nggak tahu ada teks running text. Oh, ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.